Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan para penghuni surga. Siapakah para penghuni surga itu? Mudah-mudahan kita semua nantinya juga akan menjadi penghuni surga yang tentunya akan mendapatkan kekekalan dan kehidupan yang indah di surga nanti. Dan kayaknya wajah-wajahnya insya Allah penghuni surga semua ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, bicara tentang surga, apa itu sebenarnya surga? Surga kalau di dalam bahasa Arab yaitu jannah, yang artinya jannah itu taman ataupun kebun yang di dalamnya terdapat pepohonan yang lebat, rindang, sehingga kalau orang ada di bawah pohon itu saking rindangnya itu akan merasa nyaman, teduh, sejuk. Itu jannah. Maka kalau orang Arab menyebut kebun kurma yang lebat, yang rindang, yang buahnya banyak, itu mengatakan jannah. Maka kalau ada orang bilang taman surga, ya memang jannah itu taman atau kebun, intinya yang di dalamnya terdapat ya kenyamanan, keteduhan, keindahan dan lain sebagainya. Nah, surga ini bisa juga digambarkan sebagai tempat yang memiliki istana-istana yang megah, yang terbuat dari batu bata dan perak. Mungkin kalau zaman sekarang ya bisa terbuat dari mutiara, dari emas dan lain sebagainya. Ya. Tanahnya dihiasi dengan minyak misik terbaik, sedangkan pasirnya berupa intan mutiara. Debu-debunya diambil dari zafran, dan kemah-kemahnya dirangkai dari mutiara. Dan di dalam surga itu terdapat sungai-sungai yang mengalir. Ya. Intinya surga itu suatu tempat yang indah. Ya, suatu tempat yang indah, nyaman, aman, kekal. Intinya sing enak-enak, sing apik-apik, ya hawanya itu senang, bahagia, nggak ada cemberut lagi, nggak ada marah lagi, nggak ada pertengkaran lagi, nggak ada kesusahan lagi. Nah, pertanyaannya adalah untuk siapa surga ini? Ya, untuk siapa surga tersebut? Kalau secara umum dan secara garis besar, surga adalah untuk tempat orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, penjabarannya dari iman dan amal soleh inilah yang luas. Kalau diambil singkatnya, surga itu tempatnya orang yang beriman, balasan bagi orang yang iman dan orang yang senantiasa beramal soleh, yang amal solehnya didasarkan atas keimanan. Jadi dua hal, iman dan amal soleh itu nggak bisa terpisahkan bagi orang-orang yang menginginkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dua kata ini kayaknya sederhana banget lah, ternyata kok surga itu balasannya wong-wong iman langkan soleh, ya, iman dan orang soleh. Padahal makna iman bagaimana sampai kita menjalankan syariat Allah, ya, amal soleh bagaimana kita menjalankan perintah Allah dan larangannya dan mengikuti atau ittiba kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semua aktivitas kehidupan ini, semua syariat yang diturunkan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad, inilah kuncinya adalah iman dan amal soleh. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau di dalam Al-Quran, ya, surga itu digambarkan di dalam surat Al-Kahfi, ya, sebagai balasan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ya, dan mengerjakan amal soleh, bagi mereka surga Firdaus menjadi tempat tinggalnya. Itu gambaran balasan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, dan ini kalau di semua kajian terkait dengan bab keimanan dan amal soleh, terkait dengan apa yang selama ini kita kaji terkait dengan seluk-beluk Islam, yaitu tercakup di dalam iman dan amal soleh. Intinya segala perbuatan, segala tindakan, segala ucapan
yang kita lakukan dalam hal-hal kebaikan itu harus dilandasi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam surga itu, di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 35 digambarkan Masalul jannati allati wa'idal muttaqun tajri min tahtiha al-anhar ukulaha da'imun wa dhilluha tilka uqbal ladzina taqaw wa uqbal kafirina an-nar. Perumpamaan jannah atau perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang takwa adalah seperti taman mengalir sungai-sungai, ya, taman yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Buahnya tak henti-henti, sedangkan naungannya demikian pula. Itulah tempat kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa, sedang tempat kesudahan bagi orang-orang kafir adalah neraka atau nar. Nah, ini perumpamaan atau gambaran surga itu seperti apa. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kira-kira sudah bisa dibayangkan belum surga itu seperti apa? Insya Allah bisa. Ya. Ya, nanti kita akan bahas lebih jauh lagi biar bisa membayangkan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kenikmatan surga itu, ya, ada berbagai macam di dalamnya. Kita gambar surga dulu ya. Nanti kita pengen jadi penghuni surga tapi nggak tahu surga itu seperti apa ya. Nanti malah bingung ya, toh. Ya, kita gambarkan dulu biar jenengan termotivasi dan semangat. Nah, kenikmatan surga yang pertama adalah bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama kita berada di dunia ini, itu dia akan bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa didapatkan di dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri memandang Tuhannya. Jadi kita akan diperlihatkan wajah Allah Subhanahu wa taala, kita akan diperlihatkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab, seperti apa gambarannya itu di luar penafsiran. Ya, intinya kita akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibayangkan, oh kalau begitu ya Allah seperti makhluk dong, enggak seperti itu. Dan itu di luar dari penafsiran. Maka dari itu ini hanya gambaran bahwa suatu saat akan dipertemukan kita oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita berada di jannahnya. Ketika kita bisa di surganya, ya. Makanya wajahnya berseri-seri, bahagia, ya. Seperti seseorang yang sedang jatuh cinta dan ketemu dengan yang dicintainya, ya kira-kira kayak gitulah. Jenengan dulu pernah mengalami itu, ya kira-kira itu, bahkan lebih dari itu, sampai tidak bisa tergambarkan. Begitu aja jenengan nggak bisa berkata-kata dan nggak bisa menggambarkan, ya, apalagi ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenikmatan di surga adalah menikmati sungai, ya, bahkan alirannya itu bukan air biasa lagi tapi air susu, ya, arak atau madu. Artinya menggambarkan bahwasanya alirannya itu sungai itu mengandung madu, arak, susu yang itu ibaratnya bisa kita minum setiap saat kapan kita suka, kapan kita mau, ya, karena kemudahan dan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam Quran surat Muhammad ayat 15, ya, yang artinya ada sungai air jernih, yaitu airnya selalu dalam keadaan jernih, tidak berubah rasa dan baunya. Ada pula sungai susu, karena airnya terdiri atas air susu yang juga tidak berubah rasanya. Kemudian ada juga sungai arak khamr, yaitu airnya terdiri dari atas khamr yang sangat lezat rasanya tapi tidak memabukkan. Selanjutnya ada pula sungai madu yang airnya terdiri atas madu yang disaring. Subhanallah. Ya, Masya Allah. Kita selama ini mungkin hanya bisa membayangkan. Intinya kenikmatan yang luar biasa ketika kita mendapatkan surga sebagai balasan orang yang beriman dan beramal saleh. Yang ketiga, kenikmatan yang ketiga adalah mendapatkan perhiasan dan pakaian sutra.
Di dalam Quran surat Fatir ayat 33, ya. Jadi mereka akan mendapat surga Aden, mereka masuk ke dalamnya, di dalamnya mereka diberi perhiasan, gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka terdiri dari sutra, ya, atau terbuat dari sutra. Ya. Jadi hal-hal yang mungkin dilarang di dunia, nanti di surga diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya ketika seorang Muslim laki-laki dilarang memakai sutra, memakai emas, ya, perhiasan emas dan lain sebagainya. Tapi ketika di surga Allah silakan, kalau memang kita mau atau kita menghendaki. Yang keempat, kenikmatan yang keempat itu sesuatu yang diinginkan cepat terkabul, termasuk makanan dan minuman. Ya, kenikmatan yang dirasakan penghuni surga menurut Al-Quran yang berikutnya adalah apapun yang diinginkan akan langsung dikabulkan. Ya, misalnya minta apa jenengan? Minta mobil Alphard, ya, langsung dikabulkan. Kayaknya untuk penduduk surga nggak kepengin lagi yang kayak gitu. Wallahu alam, nanti pengennya apa jenengan nantilah ya. Kalau sekarang kan misalnya kepinginan dunia kan yang nampak-nampak kayak gitu. Mungkin bisa jadi keinginan nanti surga sudah berbeda lagi, tidak lagi keinginan yang ada di dunia, ya. Karena alam dunia dan alam akhirat, alam surga itu sudah berbeda. Dan kita tidak tahu jenengan kepingin apa nantinya. Intinya ketika jenengan menginginkan sesuatu apapun langsung dikabulkan. Nek intinya kon golek dhisik. Ikhtiar dulu. Ya Allah minta duit 100 juta, ikhtiar dulu. Sambil berdoa kepadaku nanti akan aku berikan. Ikhtiarnya juga sebanding dengan yang diinginkan. Ya, minta uang 100 juta, ikhtiarnya santai-santai turu-turu, ya raiso kan gitu. Karena sunatullahnya harus dengan usaha yang keras dan giat. Ya. Nah, di dalam Quran surat Az-Zukhruf, ya, Az-Zukhruf ayat 71, ya, di sana diterangkan keinginan manusia di surga akan dikabulkan, cepat dikabulkan, yang artinya kepada mereka diedarkan piring-piring dan gelas-gelas dari emas, dan di dalam surga itu terdapat apa yang diingini oleh hati dan segala yang sedap dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya. Ya, jadi misalnya keinginan jenengan mau makan apa yang paling enak, mau minum apa yang paling enak, ya, mau minta apa yang paling disenangi, itu akan mudah dan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya di surga itu ada pelayan surga. Ya, jadi di surga itu akan dilayani jenengan. Ya, jadi kalau yang dulunya di dunia ini kehidupannya boro-boro diratukan menjadi ratu, ya. Nanti kalau di surga dijadikan ratu, jenengan dilayani, banyak pelayan. Bahkan pelayan lebih muda, ya, lebih muda, kelihatannya lebih menawan, lebih indah. Pokoknya intinya jenengan seneng lah dan berpakaian sutra. Ya. Jadi silakan jenengan bayangkan, bahkan yang jenengan bayangkan di dunia ini, ya, itu belum apa-apanya ketika nantinya benar-benar Anda atau kita semua masuk ke dalam surganya Allah. Bahkan yang belum pernah terlintas, ya, yang belum pernah terlintas, terpikirkan oleh kita di dunia tentang apa keindahan-keindahan yang kita inginkan, ya, nanti di sana akan ditampakkan, akan diberikan kepada jenengan. Ini bisa dilihat di dalam Quran surat Al-Insan ayat 19 sampai 21. Dan mereka dikelilingi oleh para pemuda yang tetap muda. Apabila kamu melihatnya, akan kamu kira mereka mutiara yang bertaburan. Ya. Dan apabila engkau melihat keadaan di sana surga, niscaya engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Mereka berpakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal, dan memakai gelang terbuat dari perak, dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih dan suci. Nah, ini ya jawaban dari nanti. Soalnya di surga ada bidadari, ya. Bidadari nggo wong lanang, nah ini pemuda, pelayan pemuda nggo wong itu. Ya. Itu di dalam Quran surat Al-Insan ayat 19 sampai 21. Para pelayan itu dan mereka dikelilingi oleh para pemuda yang tetap muda. Ya, sebagai pelayan panjenengan semua.
insya Allah di akhirat jenengan akan dirumati, akan dilayani, ya. Intinya jenengan dijadikan ratu lah, ya. Jenengan dienakkan, istilahnya dipapanke sebagai seperti seorang ratu, ya. Jadi kalau jenengan sekarang rumangsa abot, ya, jalani urip, ingatlah bahwa surga nanti akan menjadi tempat balasan panjenengan. Yang penting satu, ya, di jalannya dengan ikhlas. Meneh bolak-balik ikhlas gitu. Yang selanjutnya, ya, di surga itu damai, ya, tanpa ada permusuhan. Ya, tidak ada orang yang berebut. Ya, misalnya dengan sedang minta makanan yang enak, minuman yang menyegarkan, yang paling enak di surga misalnya. Tidak ada rebutan. Ya jenengan. Yang lain juga mendapatkan hal yang sama kalau mau, kan gitu. Tidak ada rebutan, tidak ada permusuhan, tidak percekcokan. Ya, tidak ada yang wah kae bene 1 detik gitu, wis njaluk dilayani meneh kan gitu ya. Oh, enggak ada. Di surga enggak ada. Sudah enggak ada, hilang itu di dunia seperti itu. Ya. Misalnya, ya, baru 1 detik udah minta apa lagi. Baru 1 detik minta apa lagi. Misalnya dengan bertetanggaan nih surganya, ya, nggak akan mungkin jangan dibilang oh, kayak ya budedar sini baru 1 detik kayak nggak ada. Itu urusan masing-masing pribadi. Tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi. Jadi hal-hal keburukan yang ada di dunia tidak ada lagi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Quran surat Al-Hajr ayat 45 sampai 48 disebutkan di sana, sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada dalam surga-surga atau taman-taman dan di dekat mata air yang mengalir. Masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman dari kekurangan, ketakutan, kesedihan, kegundahan, bahkan bencana dan malapetaka. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadapan-hadapan di atas dipan-dipan. Apa saja yang mereka butuhkan sesudah tersedia di dalam surga dan lebih dari itu. Mereka pun tidak akan dikeluarkan darinya. Mereka kekal dalam kenikmatan surga. Ini jelas di dalam Quran surat Al-Hijr ayat 45 sampai 48. Nah, selanjutnya kenikmatan di surga itu diberi umur muda. Jadi nom terus nggih. Maka di surga itu nggak ada nenek-nenek lagi. Muda yang jadi diberikan umur muda terus. Ya, maka nggak ada nenek-nenek. Maka ketika Nabi bersabda demikian, ada nenek yang protes, menangis. Ya. Kenapa nggak ada nenek-nenek? Berarti nggak ada saya. Nggak, maksudnya Allah menjadikannya umurnya menjadi muda semua. Ya, benar itu. Ketika Nabi SAW bersabda demikian, ada seorang nenek datang sambil menangis. Ya Rasulullah, berarti tidak ada saya dong. Berarti nggak ada nenek, kan sudah nenek. Enggak, akhirnya maksudnya oleh Allah dijadikan umur menjadi muda, menjadi glowing kabeh, kinclong gitu. Terus wallahu a'lam, yang jelas jenengan jadi wayu kabeh gitu. Nggih, sing lanang ya ganteng kabeh kan gitu nggih. Ya, ini berdasarkan Quran ya dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih. Nek wong sing ora iman ya ora percaya ngene iki, gitu. Maka salah satu rukun iman adalah percaya kepada kitabullah, yaitu Al-Qur'an. Ya, kalau orang yang nggak beriman, pertanyaannya opo yo kowe pernah rono kok iso cerita ngono kan gitu. Ya karena nggak beriman. Kita kan udah mengimani ya Allah dan Rasulnya berserta kitabnya. Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Quran, firman Allah yang sudah menyampaikan demikian, maka wajib hukumnya kita imani. Maka tadi itu, ora bakal wong sing ora iman kui masuk surga nih Allah. Ora bakal wong kang sing
orang iman dan orang amal soleh itu masuk surga ini Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi itu kalau ditarik kesimpulan, balasan orang yang beriman dan amal soleh satu paket itu. Nek wong amal soleh ning ora iman, ora mlebu surga. Atau beriman saja tapi enggan beramal soleh juga tidak masuk surga. Ya, maka dari dua paket ini nggak bisa dipisahkan, maka wajib kita hukumnya untuk mengimani apa yang dikabarkan oleh Al-Quran. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini bisa kita lihat umur mudanya ini di Quran surat Al-Waqi'ah ayat 25 sampai 26, nanti silakan bisa dibaca. Ya, jadi diberikan umur muda ini termasuk kesehatan, sehat walafiat, nggak pernah sakit. Orang duwe loro boyo, orang duwe loro flu, orang duwe vertigo, orang duwe saraf kejepit, gitu. Bos pokoknya hilang semua itu, ya. Tidak ada yang seperti itu lagi. Ya. Yang berikutnya, di antara kenikmatan surga adalah ada bidadari surga. Oh enak mengelanang untuk bidadari itu. Tadi kan sudah pelayan-pelayan yang pemuda, ya. Jadi di dalam Quran surat Al-Waqi'ah ayat 22 sampai 24, ya, di sana disebutkan orang-orang yang beriman itu mendapat karunia dan nikmat saat di surga, dan di sekeliling mereka ada bidadari-bidadari yang cantik, jelita dan bermata jeli, laksana mutiara yang tersimpan baik sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan.